Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan konsep IPS di Sekolah Dasar, Ibu Andi Dewi Riangtati SPD MPD, dan Ibu Hardianti Hatibu SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Andi Ilmiah Nurkalbi dengan NIM 220407500001 dari kelas M221. Di video kali ini kita akan membahas tentang objek studi geografi. Sebelum kita melangkah ke inti materi, alangkah lebih baiknya untuk kita mengetahui bagaimana sejarah perkembangan geografi dan apa sih itu geografi. Sejarah perkembangan geografi. Jadi, geografi itu berasal dari bahasa Yunani, geografia, yang terdiri dari dua kata yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan atau deskripsi, lukisan, atau pencitraan. Secara umum, geografi berarti deskripsi tentang bumi. Geografi pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes dengan istilah geographica. Jadi, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan atau melukiskan keadaan bumi. Lalu, apa sih itu geografi? Jadi, menurut Bintarto mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Sedangkan hasil seminar Ikatan Geografi Indonesia di Semarang menyepakati rumusan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Sekarang kita akan berfokus pada inti materi tentang objek studi geografi. Berdasarkan hasil semlok Ikatan Geografi Indonesia di Semarang tahun 1988, disepakati bahwa objek studi geografi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada objek material geografi dan objek formal geografi. Yang pertama, objek material geografi. Objek material geografi merupakan bahan atau isi kajian geografi. Objek material geografi berupa fenomena permukaan bumi atau geosfer yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada litosfer. Bisa dilihat gambar yang ada di layar? Nah, dari gambar tersebut, kita bisa berkesimpulan bahwa bumi itu sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan dan salah satunya adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer terletak di lapisan paling luar kulit bumi. Jadi, litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya, lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Lalu, material pembentuk litosfer itu sendiri tersusun atas 3 macam material utama dengan bahan dasar pembentuknya adalah magma, dengan berbagai proses yang berbeda-beda. Nah, berikut merupakan material batuan penyusul litosfer berdasarkan proses terjadinya. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Selanjutnya, salah satu fenomena yang biasa terjadi di dalam litosfer adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi ini adalah getaran yang dapat dirasakan di permukaan bumi karena adanya gerakan, terutama yang berasal dari dalam lapisan-lapisan bumi. Yang kedua, atmosfer. Bumi ibarat orang memakai selimut dan selimut tersebut adalah lapisan atmosfer. Dari gambar terlihat bahwa atmosfer adalah lapisan yang menyelimuti bumi secara menyeluruh, sehingga bumi dapat terhindar dari radiasi matahari, benda-benda luar angkasa yang hendak menabrak bumi, dan dapat dipergunakan sebagai pemantul gelombang-gelombang alat elektronika. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh. Atmosfer dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Troposfer, 2. Stratosfer, 3. Mesosfer, 4. Termosfer, dan yang kelima eksosfer. Lalu, fenomena yang biasa terjadi dalam atmosfer salah satunya adalah cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer sehari-hari dan terjadi daerah yang sempit, sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca selama periode yang lama, umumnya sekitar 30 tahun meliputi daerah yang luas. Yang ketiga adalah hidrosfer. Bisa dilihat di layar bahwa salah satu lapisan hidrosfer yaitu air laut. Sumber air di bumi sebagian besar berasal dari laut yang hampir 60% menutupi permukaan bumi.
Hidrosfer berasal dari kata hidro, yang artinya air, disebut juga sebagai sphere atau bagian air. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Lalu, dinamika hidrosfer sesungguhnya adalah dinamika siklus hidrologi, yaitu suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan atau secara terus-menerus. Lalu, salah satu fenomena dalam hidrologi adalah banjir. Banjir adalah tergenangnya daratan oleh air yang meluap dari tempat-tempat penampung air bumi. Nah, adapun jenis-jenis dari banjir yaitu ada banjir sungai, banjir danau, banjir laut pasang. Yang keempat ada biosfer. Biosfer adalah suatu lapisan kehidupan di mana di dalamnya terdapat suatu sistem yang dapat membuat bertahan hidup makhluk-makhluk hidup. Seperti apa yang terlihat di layar, terdapat hutan. Hutan tersebut di dalamnya terdapat berbagai macam makhluk hidup yang hidup secara bersamaan dan saling membentuk berbagai macam ekosistem. Kata biosfer diambil dari kata bio yang berarti kehidupan dan sphere yang artinya lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Selanjutnya, fenomena dalam biosfer. Tumbuhan, hewan, dan manusia adalah makhluk hidup atau latin disebut organisme. Organisme itu dapat hidup karena ada tempat untuk hidup yang menyediakan semua kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan. Tempat untuk hidup itulah yang disebut dengan biosfer. Yang kelima, antroposfer. Dari gambar terlihat komunitas manusia yang membentuk suatu sistem di mana mereka dapat melangsungkan kehidupannya. Manusia hidup pada suatu lapisan di bumi yang disebut sebagai antroposfer. Lapisan antroposfer lebih tipis daripada lapisan biosfer. Jadi, secara etimologi, antroposfer berasal dari dua kata, yaitu anthropos yang berarti manusia dan sphere yang berarti lapisan. Jadi, antroposfer diartikan sebagai lapisan di mana manusia hidup bertempat tinggal pada permukaan bumi. Selanjutnya, faktor-faktor antroposfer. Para ahli geografi mengemukakan 7 faktor lingkungan alam yang mendasari kehidupan manusia. Faktor lingkungan alam tersebut akan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan religi. Faktor-faktor tersebut adalah lokasi geografis, topografi atau relief, struktur geologis, iklim, tanah, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, objek studi geografi yang kedua yaitu objek formal geografi. Objek formal geografi merupakan cara pandang dan cara pikir terhadap objek material dari sudut geografi. Cara pandang dan cara pikir terhadap objek material dilihat dari segi keruangan, kelingkungan, kompleks wilayah, serta waktu. Metode atau pendekatan objek formal geografi meliputi beberapa aspek, yakni aspek keruangan atau spatial, kelingkungan atau ekologi, kewilayahan atau regional, dan aspek waktu atau temporal. Yang pertama, aspek keruangan. Pada sudut pandang ini, objek formal mempelajari tentang suatu wilayah dari segi nilai, suatu tempat dari berbagai kepentingan. Dari hal ini, kita mempelajari tentang letak, jarak, keterjangkauan, dan sebagainya. Yang kedua, aspek kelingkungan. Geografi mempelajari suatu tempat yang kaitannya dengan keadaan suatu tempat dan komponen-komponen di dalamnya dalam satu kesatuan wilayah. Komponen ini terdiri dari komponen yang tidak hidup atau abiotik seperti air, tanah, udara, iklim, dan sebagainya, serta komponen hidup atau biotik seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Aspek kelingkungan lebih mengacu pada komponen biotik, manusia, hewan, tumbuhan, alam, perairan, batuan, tanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aspek kewilayahan. Geografi mempelajari kesamaan dan perbedaan wilayah serta wilayah dengan ciri khas tertentu. Dari hal ini lalu muncul perwilayahan atau regionalisasi, misalnya kawasan gurun, yaitu daerah-daerah yang mempunyai ciri-ciri serupa sebagai gurun. Aspek kewilayahan dalam objek formal geografi digunakan sebagai kajian untuk menentukan berbagai syarat persamaan dan perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, namun masih terdapat pada permukaan bumi. Yang keempat, aspek waktu. Geografi mempelajari perkembangan wilayah berdasarkan periode-periode waktu atau perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Aspek waktu dalam objek formal geografi digunakan untuk mengkaji perbedaan spasial temporal dalam kurun waktu yang berbeda.
Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi tentang objek studi geografi. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai ilmu yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.